Akhirnya nyampe di part Hanoi Day 2. Nah, ini aku mengawali hari kedua di Hanoi ini dengan sarapan di Banh Mi 25. Banh Mi ini tuh terkenal banget di kalangan para turis, tapi menurutku rasanya B aja, bahkan lebih enak Banh Mi Hong Hoa yang pernah aku beli tahun lalu waktu trip ke Ho Chi Minh. Jadi buat temen-temen yang ada rencana trip ke Ho Chi Minh, jangan lupa beli banh mi Hong Hoa ya, karena itu rasanya benar-benar enak banget dan porsinya itu super gede ya. Kalau dibandingin sama banh mi 25 ini menurutku dia lebih kecil. Tapi buat menutupi rasa penasaran, jadi ya nggak apa-apa lah sekali-kali aku beli banh mi ini. Rasanya tuh nggak afdol ya kalau main ke Vietnam tapi nggak nyobain kopinya. Nah, setelah kenyang makan banh mi, ini aku langsung jalan kaki dari Banh Mi 25 ini menuju salah satu cafe yang ada di Old Quarter. Sebelumnya tuh aku emang udah research terlebih dahulu list-list cafe-cafe yang ada di Old Quarter, dan salah satunya aku nemu cafe ini namanya Leva Cafe yang ada di Old Quarter. Nah, cafe ini tuh dia dapat rating yang lumayan bagus nih di Google Maps. Nah, saatnya aku nyobain langsung apakah kopinya itu emang seenak itu. Di sini aku pesen egg cafe-nya dan surprisingly ini tuh beneran enak ya, dan penyajiannya tuh lumayan unik karena dia tuh ngebrule egg cafe-nya tuh bener-bener di depan customer langsung. Habis ngopi ini aku mau melanjutkan ke destinasi selanjutnya, tapi nggak lupa fit check dulu dong. FYI, ini aku ke Hanoi-nya tuh pas bulan Oktober ya, jadi udaranya tuh lumayan dingin dan enak banget buat jalan-jalan. Dan menurutku, Hanoi ini salah satu kota yang bisa jadi surga bagi para fotografer karena di setiap sudutnya tuh cantik. Dan ini pas aku lagi on the way ke salah satu destinasi yang mau aku tuju, ini aku salfok banget sama antrian di V10 alias rame banget. Jadi rasanya impossible banget buat aku mampir dan ikut ngantri selama itu. Jadi aku melanjutkan perjalanan aku ke Hangda Market. Ini tuh salah satu pasar yang ada di Hanoi, dan aku sebelumnya lihat ini tuh di Instagram dan TikTok. Kalau dia itu pasar yang menjual barang-barang unik. Salah satunya tuh keramik-keramik yang lucu-lucu. Jadi langsung aja kita masuk ke pasarnya. Pas keluar dari Hangda Market, ternyata di depannya pas itu ada toko keramik juga namanya Serender. Ini tuh lumayan terkenal ya di Hanoi, tapi harganya itu lumayan pricey. Karena emang kualitasnya emang lebih bagus sih daripada yang ada di dalam pasar. Nggak tahu, nggak jelas kemana. Aku mau ke Vietnam sendirian. Dan pas aku lanjut jalan ke Huan Kim Lek, ini di jalan aku nemu toko Serender lagi, dan ini tuh tokonya lebih luas dari sebelumnya. Kalau aku nggak salah ingat, ini tuh tokonya ada 3 lantai dan setiap lantainya tuh full sama keramik-keramik. Sumpah ini tuh surga bagi para pecinta keramik sih. Sao chẳng thế rồi? Mày có kia đâu không? Akhirnya sampai juga di Huan Kim Lake setelah puas ngeliat-liat keramik di Serender. Sumpah ini tuh surga banget buat orang-orang yang suka ketenangan sih. Dari Huan Kim Lake ini aku lanjut lagi naik Grab ke salah satu cafe yang lokasinya itu deket banget sama Train Street yang ada di Hanoi. Namanya Little Forest Cafe, tapi untuk menunya menurut aku rasanya ini super B aja. Tapi yang bikin spesial dari cafe ini tuh emang dia letaknya di Train Street Hanoi, jadi kita bisa ngopi sambil ngelihat kereta lewat. Setelah ngopi dan melihat kereta lewat, ini aku melanjutkan perjalanan menuju Istana Kepresidenan.
Karena jaraknya itu lumayan jauh, jadi aku memutuskan untuk naik Grab aja. Dan inilah suasana Hanoi di sore hari alias rame banget. Nah, ini aku udah nyampe. Sayangnya istananya tuh udah tutup, jadi aku cuma jalan-jalan di sekitar istana aja dan melanjutkan perjalanan ke destinasi selanjutnya. Untuk ke sini dari Istana Kepresidenan, tadi aku jalan lumayan jauh. Ini nama tokonya itu Camp Karamen. Dia jual banyak dessert gitu. Tapi kali ini aku mau cobain signature dish-nya. Ini tuh mirip banget kayak puding dan pas digigit dan masuk ke mulut, ini tuh lembut banget. Jadi buat kalian yang main ke Hanoi, wajib banget cobain dessert ini di Camp Karamen. Sebenarnya tuh banyak banget yang jualan dessert model kayak gini, tapi toko ini tuh yang paling legend setahu aku. Habis makan di Camp Karamen, aku memutuskan buat balik ke hotel karena aku harus packing dan besok paginya aku harus check out karena aku akan melanjutkan perjalanan ke kota berikutnya.